Film diawali dengan Bindusara berkata, apakah benar yang diucapkan Ashoka Ahenkara? Dengan perasaan yang takut dan menangis, Ahenkara pun berkata, itu semua benar Sampora. Ashoka akhirnya bisa menerima kejahatan Ahenkara. Di sisi lain, Dharma sedang berjalan di sepanjang koridor. Tepat pada saat itu, Bindusara sedang menamparkan Ashoka. Dharma yang melihatnya dari kejauhan sangat terkejut, begitu melihat perlakuan suaminya kepada anaknya. Dharma berkata, Sampora, kenapa kamu menamparkan Ashoka? Dharma berjalan menuju ke arahnya, namun tiba-tiba Dharma terjatuh karena Bindusara menghalang-halangi jalannya. Ashoka sangat marah, ketika melihat perlakuan ayahnya kepada ibunya. Ashoka segera meletakkan pisaunya di leher Bindusara. Bindusara semakin marah dengan perlakuan Ashoka. Dharma berteriak kepada Ashoka dan mencegahnya. Ashoka segera menjatuhkan belatinya. Bindusara terlihat sangat terluka perasaannya. Kemudian Dharma meminta Ashoka untuk meminta maaf kepada ayahnya. Dengan perasaan yang sedih, Ashoka meminta maaf kepada Bindusara. Halatak berkata, kejahatanmu tidak akan terampuni, karena kamu telah menyerang Sampora Bindusara, orang seperti itu pantas mendapat hukuman. Halatak meminta para prajurit untuk menangkap Ashoka. Dharma memohon kepada Bindusara agar tidak melakukan hal itu kepada Ashoka. Namun Bindusara hanya diam saja. Akhirnya Ashoka dibawa oleh para prajurit diikuti oleh Halatak. Bindusara merenung memikirkan saat-saat yang indah yang telah dia habiskan bersama Ashoka, bagaimana dulu Ashoka menolongnya di masa lalu. Dharma hanya bisa menangisi nasib Ashoka. Dharma memohon kepada Bindusara untuk tidak menghukum Ashoka. Dharma berkata, Ashoka tidak mungkin menyakiti siapapun. Bindusara berkata Ashoka sudah menikam saudaranya sendiri, dia bahkan telah menerima kejahatannya di hadapan semua orang. Anakku saat ini sedang dalam ambang kematian karena ulah anakmu. Bindusara kemudian pergi begitu saja meninggalkan Dharma. Dharma benar-benar tidak percaya dengan semua hal ini. Dharma dengan cemas berkata, Sampora Bindusara tidak mungkin mengatakan hal seperti itu, dia pasti salah mengatakannya. Di sisi lain, Bindusara terkejut melihat keadaan Susima. Carumitra hanya bisa menangis dan berkata, Sampora, aku mohon selamatkan anakku. Bindusara berusaha menghibur Carumitra. Tabib berkata, kondisinya sangat kritis, Sampora. Carumitra meminta Bindusara berjanji untuk tidak akan terjadi apa-apa kepada Susima. Bindusara hanya bisa mengangguk menyetujui ucapan Carumitra. Di sisi lain, Dharma menemui Ashoka di dalam penjara. Dharma meminta agar Ashoka menceritakan yang sebenarnya. Dharma berkata, Ibu tahu mengapa kamu menjadi Agraduta, tapi ibu yakin kamu tidak mungkin membunuh siapapun. Ibu tidak akan pernah mempercayainya. Ashoka sangat bingung dan berkata, saat itu Susima menyerang Ahenkara dan adiknya, aku kehilangan kesabaranku dan menikamnya, Ibu. Dharma tetap tidak percaya dengan ucapan Ashoka. Dharma meminta lagi kepada Ashoka untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Ashoka berkata, kenyataan yang sebenarnya tidak akan mengubah apapun, jika ibu terus bertanya kepadaku terus-menerus. Aku tahu kalau aku sangat menyakiti perasaan ibu dan ayah, aku benar-benar lupa jika dia itu adalah saudaraku dan bukan musuhku, tolong maafkan aku, ibu. Tiba-tiba Dharma sudah tidak ada di sana. Ashoka berkata, maafkan aku, ibu. Dharma menemui Radagupta dan bertanya kepadanya, Radagupta, apa yang terjadi? Radagupta berkata, mungkin saja Ashoka sangat kecewa dengan apa yang terjadi kepadamu Dharma, dia pasti sedikit terganggu dengan hal ini. Dharma bisa mengerti jika anaknya mungkin saat ini sedang menderita. Dengan cemas Dharma berkata, tapi dia tidak mungkin membunuh saudaranya, rakyat atau siapapun. Radagupta juga sangat cemas dan ketakutan dengan hukuman yang akan diterima oleh Ashoka. Dharma meminta bantuan kepada Radagupta untuk menyelamatkan Ashoka. Radagupta hanya berharap dia bisa menunda hukuman untuk menolong Ashoka. Di sisi lain, Halatak mengabarkan sebuah informasi yang menarik untuk Carumitra. Saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Ashoka. Dia meletakkan pisaunya di leher Sampora Bindusara. Kita hanya perlu membuktikan jika ini adalah keinginannya untuk menguasai Magadha. Carumitra berkata, aku tidak akan mengampuni Ashoka. Ini waktunya Dharma dan Ashoka untuk mati. Di sisi lain, Ahenkara meminta maaf kepada Ashoka. Ahenkara berkata, kamu telah melakukan banyak hal untukku. Dulu aku telah menipu kamu, aku telah menipu cinta kita. Ashoka bingung dengan ucapan Ahenkara. Ashoka berkata, Ahenkara, aku tidak pernah mencintai kamu. Ahenkara terkejut ketika mendengar ucapan Ashoka. Ashoka berkata,
Aku tahu aku pasti menyakiti perasaanmu dengan mengatakan perasaanku yang sebenarnya. Jika aku tidak mencintai kamu, tapi percayalah padaku, aku tidak pernah memperlihatkan kepadamu tentang hal itu. Aku tahu perasaanmu, bahkan ketika pertunanganmu dengan kakakku, aku selalu menghormati kamu. Ahenkra benar-benar tidak menyangka jika dirinya salah menduga tentang perasaan Ashoka. Ahenkara berkata, lalu mengapa kamu selalu mengambil resiko besar dalam hidupmu hanya untuk aku? Ashoka berkata, karena kamu sudah menganggap aku sebagai temanmu, aku sangat menghargai hubungan itu. Aku pikir ini adalah tugasku untuk menjaga dan melindungi kamu. Kamu telah kehilangan kedua orang tuamu karena aku. Ahenkara tidak ingin hidup dari rasa belas kasihan Ashoka dan hutang budi. Ahenkara berkata, kalau begitu aku akan mengatakan semuanya ke Sampora Bindusara. Ashoka segera memegang tangan Ahenkara dan mencegahnya untuk tidak melakukan hal itu. Ashoka berkata, kamu jangan melakukan hal semacam itu Ahenkara. Ahenkara segera menyingkirkan tangan Ashoka. Ahenkara berkata, kamu telah kehilangan hakmu untuk membuat keputusan dalam hidupku. Sampai hari ini apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan adalah benar. Sekarang aku akan melakukan apa yang aku pikir aku anggap benar. Ahenkara segera pergi dari sana. Ashoka gagal menghentikan Ahenkara. Di sisi lain, Dharma meminta kepada Bindusara untuk mengampuni anaknya. Dharma berkata, lebih baik salahkan aku, jangan anakku. Kenapa kamu begitu keras dengannya? Seharusnya aku tidak diam saja. Dia mengatakan kepadaku kalau dia membenci Susima. Dia mengatakan kepadaku dia tidak akan membiarkan Susima berkuasa. Seharusnya aku tidak tinggal diam. Dia mengatakan padaku kalau dia akan menjadi Agraduta dan menunjukkan pada Susima betapa berkuasanya dia dibanding Susima. Saat itu di cermin terlihat wujud Carumitra yang menjelma menjadi Dharma di hadapan Bindusara. Dengan geram Bindusara berkata, jadi selama ini kamu tahu segalanya dan kamu diam saja. Dia itu pengkhianat. Aku benar-benar buta oleh cintaku padanya. Aku tidak menyangka jika niatnya itu akan mengantarnya sampai sejauh ini. Dia telah kehilangan arah. Kita bisa membawanya ke jalan yang benar. Saat itu Bindusara tidak bisa merasakan jika yang sebenarnya ada di hadapannya bukan benar-benar Dharma yang asli. Bindusara dengan heran berkata, kamu pernah mengatakan kepadaku, jika kita seharusnya tidak mendukung yang bersalah, lalu kenapa sekarang kamu meminta kepadaku untuk mengampuninya? Carumitra yang menjelma menjadi Dharma, meminta agar Bindusara berbuat baik terhadap anak mereka. Bindusara berkata, cukup, hentikan Dharma, jangan pernah datang lagi kepadaku untuk meminta pengampunan Ashoka. Jika dia seorang penjahat maka dia akan menghadapi hukuman, dan satu-satunya hukuman untuk seorang pengkhianat adalah hukuman mati. Dharma sangat terkejut mendengar ucapan Bindusara, namun Carumitra yang menjelma menjadi Dharma tersenyum sinis.